karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Kok saudara baru ribut sekarang? Nih, umumkan dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mau mengumumkan kasus Indosuria. Yang sampai sekarang bebas di pengadilan kita tangkap lagi. Karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Lukas NMB, ketika ditersangka ngamuk-ngamuk, rakyatnya turun, saya panggil PPATK, umumkan, uangnya di freeze. Kalau tidak begitu, nggak bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun, itu sudah tidak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa tidak boleh? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gerta-gerta. Saya bisa gerta juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Verdik Yunandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Verdik, mau melindungi Setia Novanto kan, nggak boleh dia ini, lalu laporkan orang semua orang dilaporin sama dia. Ya kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum, tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu, kita nih sama, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin menegaskan itu kepada Pak Arsul. Harap jangan dipotong. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu ABCD, tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Pimpinan, izin pimpinan. Boleh bicara? Nanti dulu. Nah, karena saya biarkan menjelaskan dulu dong. Nanti gini. Bicara. Saya mohon izin ke pimpinan. Boleh nggak saya bicara? Nanti dulu. Oke, nanti dulu. Silakan. Jadi setiap urusan tuh kalau tidak ada larangan, boleh kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Beni. Tanyanya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau boleh apa tidak? Begini kalau substansi, boleh apa tidak? Jawab ya atau tidak. Kan tidak boleh tanya begitu. Itu. Harus ada konteksnya dong. Kita sudah bilang, boleh. Boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh itu tidak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni boleh tidak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Tidak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nolapuna sine previa lege punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Pak Mahfud. Ya. Jadi ini Pak Mahfud menjawab apa yang diungkapkan oleh Pak Arsul, Pak Arteria. Nanti habis ini Pak Beni berarti kalau gitu ya? Iya, tadi sudah. Oh, udah. Iya Pak Beni yang bertanya Jadi teman-teman,
Sebentar Pak Mahfud, supaya dalam rapat ini apa yang mungkin seminggu terakhir penyampaian di publik dan rapat yang kemarin sudah disampaikan oleh Komisi 3, ini Pak Mahfud menyampaikan juga klarifikasi Iya tentang dong. terkait apa yang sudah teman-teman ungkap. Jadi berikan ruang Pak Mahfud untuk mengklarifikasi. Nanti setelah Pak Mahfud menyelesaikan, teman-teman silakan untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Ya, saya kira sudah begitu aja. Ya. Nah, karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini Silakan, tidak Pak. relevan. Silakan, Interupsi Pak. pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Hak saudara semuanya nih. Oke, saya lanjutin ini belum selesai. Sedikit lagi. Yang penting-penting ya. Cucian uangnya. Saya anda mau diinterupsi lah. Interupsi itu urusan anda. Masa orang ngomong diinterupsi nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang. Pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok. Belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo. Belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biar. Oh, oke, nanti ntar dibenerin. Lah, tapi bisa dong. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Ya lah. Silakan Pak Mahfud. Amis Bakum kemarin kalau mic-nya mati gimana saya ngomong? Ini hidup Pak Mahfud. Jangan-jangan disabotase ini. Enggak, kalau mau buka-buka, nah ayolah. Di sini ada yang bisa dibuka, ada yang agregat, nggak bisa nyebut nama. Kalau menyebut nama, jangan-jangan ada orang yang di sini juga. Di ruangan sana, jangan-jangan orang yang ada nama sini. Tapi kalau mau buka-buka, nah yuk. Lah, nah ini kedengaran enggak? Kedengaran sana. Makanya, baik, ya. Saya tidak sebut nama, ya. Yang nyebut nama yang ketiga inisial bukan saya, Bu Sri Mulyani tadi. Itu nanti tanyakan ke beliau. Tapi itu justru salahnya di situ. Itu, saudara. Ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut ini identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun dan sebagainya itu ya. Profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi, pihak terlapor, nilai, tujuan transaksi. Nah itu semua tidak boleh disebut. Saya tidak nyebut apa-apa, hanya nyebut angka agregat. Oke, satu. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria. Dia mati dipanggil oleh polisi. Karena ada laporan, lalu apa salahnya? Itu kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu, itu satu, ya.
Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara? Saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden dia. Bertanggungnya presiden. Bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Menurut pasal 44 tuh. Kan persis yang saudara baca kepada saya. Bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun lepas BIN nyampaikan, bukan ke presiden, tapi ke saya nih. Ini bulan Maret ada nih. Kok terus nggak boleh gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara. Karena apa? Ya, karena saya bekerja berdasar info intelijen. Misalnya ada kayak gini, saya nggak bocorkan di sana, tapi tahu besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini, kekuatan polisi yang diperlukan segini, sehingga saya nggak perlu apa tuh kecil. Oh ini serius. Itu info intelijen, masa saya nggak boleh ngomongkan gitu? Rame, tapi salut. Pak Mahfud MD ibarat tinju itu men-TKO lawan-lawan musuhnya ya. Arteria Dahlan, Asrul Sani, Beni Kaharman. Ibarat pertandingan tinju betul-betul di TKO itu. Ya, 3 orang itu emang setiap kesempatan rapat di Komisi 3 DPR RI ketika mengundang pihak-pihak yang diklaim, dituduh bermasalah menurut mereka itu memang sukanya main keroyokan gitu ya, main tuding seolah-olah melebihi penyidik gitu. Padahal seperti Pak Mahfud tadi, pemerintah eksekutif dengan legislatif itu sejajar setara. Mestinya pertanyaannya bukan investigatif lah ya, bukan seperti sedang menyidik, bukan menginterogasi gitu ya. Dan saya kira pengalaman tersebut menjadi pengalaman yang berharga buat khususnya 3 orang tadi itu, Arteria Dahlan, Beni Kaharman, Asrul Sani, untuk lebih berhati-hati ketika menginterogasi tamunya, peserta rapatnya atas hal-hal yang baru sifatnya asumtif gitu ya, tuduhan. Lah untung saja ini yang dituduh Pak Mahfud MD ahli hukum ya, pakar lah, sudah pol kepakarannya tentang hukum dalam konteks berbangsa dan bernegara, dalam konteks jabatan lembaga negara. Udah nggak ada lagi yang lebih tinggi dari Pak Mahfud MD. Yang menarik tadi ketika Pak Mahfud MD mengancam ya, dalam tanda petik mengancam bisa di polisi kalau bisa dilaporkan, dianggap menghalang-halangi penyidikan atau menghalang-halangi proses hukum yang sudah ditempuh oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Itu yang saya kira membuat kader anggota Komisi 3 khususnya 3 nama tadi itu sehingga kemudian kayak kicep nggak bisa berbuat atau ngomong, apalagi ngomong lebih keras lagi terkait tuduhannya kepada Pak Mahfud MD seperti sebelumnya. Jadi sebelumnya kan Pak Mahfud MD dianggap sebagai pihak yang tidak punya otoritas terkait dengan isu 300 triliun lebih, 349 triliun ya, dana yang diduga masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang yang ditemukan oleh PPATK yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Kemudian rame saling silang pendapat di media, termasuk juga media sosial terkait dengan isu yang digelontorkan oleh Pak Mahfud MD. Sejauh mana otoritasnya dan lain sebagainya, dan puncaknya adalah hari tadi ya, hari Rabu 29 Maret tadi di gedung DPR RI Komisi 3 rapat bersama, dan itulah yang terjadi ya, seperti tadi kita saksikan bersama. Terima kasih, saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.